Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Eka Putri Rianti Wardani dengan NIM 4444190012 dari program studi S1 Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai translasi dan transkripsi DNA. Selanjutnya, ekspresi gen di dalam sel memerlukan dua proses, yaitu proses transkripsi dan translasi. DNA mengalami transkripsi untuk menghasilkan RNA atau asam ribonukleat. Dihasilkan tiga bentuk utama RNA dari transkripsi DNA, yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. Dan kemudian ketiganya berpartisipasi dalam proses translasi atau sintesis protein. Nah, RNA messenger atau mRNA membawa informasi genetik dari inti ke sitoplasma, yaitu tempat translasi berlangsung pada ribosom, struktur yang mengandung kompleks protein RNA ribosomal atau rRNA. Lalu RNA transfer atau tRNA membawa asam amino ke ribosom. Tempat asam amino tersebut disatukan dalam ikatan peptida untuk membentuk protein. Nah, selama translasi, urutan basa pada mRNA dibaca 3-3. Setiap set yang terdiri dari 3 basa terdapat sebuah kodon. Urutan kodon pada mRNA menentukan urutan asam amino pada protein. Lalu bisa dilihat pada gambar di bawah ini, di mana mekanisme dari pewarisan melibatkan proses yang dikenal sebagai replikasi, di mana untai DNA induk berfungsi sebagai cetakan untuk menghasilkan salinan DNA. Nah, setelah proses replikasi ini, sel membelah dan salinan DNA ini diwariskan ke sel-sel anak. Lalu pada proses transkripsi ini, DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis RNA. Lalu pada proses translasi RNA memberi informasi untuk proses sintesis protein. Selanjutnya masuk ke proses transkripsi. Transkripsi adalah pencetakan RNA messenger oleh DNA. Ketika transkripsi berlangsung, salah satu rantai DNA bertindak sebagai template atau acuan pada pembuatan rantai RNA yang merupakan pasangannya. Semua gen direkam pada molekul RNA yang memiliki panjang kurang lebih sama dengan DNA template. Nah, urutan gen DNA yaitu ATG, SS, TGGA, yang dimana ketika hasil urutan RNA-nya itu menjadi UAS-GG-ASSU. Nah, selanjutnya proses transkripsi ini hampir sama dengan replikasi DNA, tetapi terjadinya sintesis RNA 2 kali lebih cepat daripada sintesis DNA. Enzim yang berperan dalam transkripsi ini adalah RNA polimerase. Transkripsi terjadi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada gambar ini. Yang pertama yaitu tahap inisiasi, di mana RNA polimerase menempel pada promoter, yakni urutan basa nitrogen pada DNA yang dapat memberikan sinyal inisiasi transkripsi. Rantai DNA yang digunakan pada proses perekaman gen hanya satu buah, dinamakan rantai sense. Sementara rantai lainnya merupakan rantai non-coding atau antisense, yaitu tidak digunakan dalam proses transkripsi. Hal ini dikenali dengan adanya promoter pada rantai sense. Lalu tahap kedua yaitu elongasi, di mana tahap ini ditunjukkan oleh aktivitas RNA polimerase yang bergerak sepanjang rantai DNA sehingga dihasilkan rantai RNA yang di dalamnya mengandung urutan basa nitrogen pertama sebagai hasil perekaman. Setelah hasil perekaman, basa nitrogen berjumlah 30 buah, suatu senyawa kimia akan berikatan dengan ujung RNA. Senyawa kimia tersebut berfungsi sebagai penutup yang akan memberikan sinyal inisiasi tahap translasi dan berfungsi mencegah terjadinya degradasi RNA. Dan tahap terakhir yaitu terminasi, di mana proses perekaman berhenti dan molekul RNA yang baru akan terpisah dari DNA template. Akhirnya dihasilkan produk transkripsi yang lengkap dinamakan mRNA atau messenger RNA. Selanjutnya translasi
Translasi adalah penerjemahan kode oleh tRNA berupa urutan yang dikehendaki. Seperti halnya transkripsi, translasi juga terbagi atas 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. mRNA yang telah terbentuk pada tahap transkripsi akan bergerak menuju sitoplasma dan selanjutnya menjalani tahap inisiasi translasi. Translasi terjadi pada sitoplasma dan melibatkan ribosom. Nah, pada gambar ini dapat dilihat tahap inisiasi itu ditandai dengan pengenalan kodon AUG yang terdapat pada bagian akhir mRNA. Kodon AUG tersebut juga disebut dengan kodon start. AUG merupakan kode pembentukan metionin. Pengenalan kodon start dilakukan oleh subunit kecil ribosom. Kemudian tRNA yang membawa metionin atau metRNA akan bergabung melalui pembentukan ikatan pada subunit besar ribosom. Akhirnya terbentuklah ribosom yang lengkap. Nah, molekul tRNA pertama yang terikat pada ribosom akan menempati tempat khusus, yakni bisa dilihat pada gambar sisi P, yaitu merupakan singkatan dari polipeptida. Di sisi P ini akan terbentuk rantai polipeptida. tRNA berikutnya akan berikatan dengan kodon kedua dan menempati ribosom pada sisi A. Sisi A itu merupakan singkatan dari asam amino. Nah, tahap elongasi ditandai dengan masuknya tRNA pada sisi A sehingga dihasilkan rangkaian asam amino. Antara asam amino dihubungkan oleh ikatan peptida yang energinya berasal dari hidrolisis GTP. Ribosom akan bergerak ke kanan membawa tRNA yang akan menerjemahkan asam amino berikutnya pada sisi A yang kosong. Asam amino yang telah diterjemahkan bergerak ke kiri atau ke sisi P dan terjadi pemutusan ikatan dengan tRNA. Dengan demikian, rantai polipeptida akan terus membentuk. Dan yang terakhir yaitu translasi akan memasuki tahap terminasi apabila ribosom mencapai kodon stop atau UAG pada mRNA. Polipeptida akan dilepaskan dari ribosom dan sintesis protein berakhir. Kemudian setiap subunit ribosom akan terpisah dan akan siap kembali untuk sintesis protein berikutnya. Nah, selanjutnya ada aplikasi dari proses transkripsi dan translasi di mana aplikasinya salah satunya yaitu deteksi dan identifikasi potivirus pada ubi jalar, dan pada proses translasi itu kualitas lingkungan tambak intensif Litapenaeus vanameae dalam kaitannya dengan prevalensi penyakit white spot syndrome virus atau penyakit bercak putih pada udang. Nah, jadi pada deteksi dan identifikasi potivirus pada ubi jalar ini, pada ubi jalar terdapat penyakit seperti kudis, bercak daun, busuk hitam, dan nematoda. Selain itu, ubi jalar juga dapat terserang penyakit yang disebabkan oleh virus, seperti sweet potato fever model virus atau SPFMV dan sweet potato chlorotic stun virus atau SPCSV. Deteksi dan identifikasi penyebab gejala klorosis dan bercak keunguan pada ubi jalar perlu dilakukan untuk membuktikan penyebab penyakit tersebut adalah virus, sehingga strategi pengendalian dapat dilakukan dengan tepat dan epidemi penyakit dapat dicegah. Prosesnya diawali dengan ekstraksi RNA, di mana nantinya RNA total yang terekstraksi digunakan sebagai template dalam reaksi RT-PCR atau real-time PCR. Tahap selanjutnya yaitu sintesis cDNA, di mana RNA hasil ekstraksi ditranskripsi balik. Transkripsi balik RNA dilakukan pada suhu 42 derajat Celcius selama 1 jam dan pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit. cDNA yang dihasilkan digunakan sebagai template DNA dalam reaksi PCR. Kemudian cDNA diamplifikasi dengan teknik real-time PCR yang dilanjutkan dengan visualisasi fragmen DNA hasil amplifikasi PCR di elektroforesis pada gel agarosa 1% dalam buffer tris borat atau TBE
dengan tegangan 100 volt selama 20 menit. Pengamatan dilakukan dengan UV transluminator setelah direndam dalam larutan etidium bromida 2% selama 15 menit. Hasil PCR menunjukkan bahwa virus yang menginfeksi ubi jalar tersebut merupakan virus SPVG atau sweet potato virus. Nah, untuk yang proses translasi, aplikasi proses translasi di mana saat ini sering muncul penyakit yang menyerang udang. Salah satunya disebabkan oleh virus pada komoditas udang di Indonesia, yaitu udang faname, yaitu virus white spot baculovirus atau WSBV dan monodon baculovirus atau MBV yang saat ini sering disebut dengan penyakit bercak putih atau white spot syndrome virus atau WSSV, penyakit bercak putih. Kematian udang pada usia 1-2 bulan di tambak sudah menjadi hal yang umum sebagai akibat serangan virus tersebut. Mekanisme penyerangan virus WSSV ini ke tubuh udang awalnya bersifat intrasitoplasmik, masuk ke dalam sel inang, kemudian pada tingkat serangan yang lebih tinggi, DNA virus masuk ke dalam DNA inang dan mengambil alih proses transkripsi dan translasi sesuai proses dalam DNA virus. Pada tahap transkripsi dan translasi tersebut, gen WSSV ini mengekspresikan suatu protein non-struktural yang dinamakan protein ICP11 yang diduga sangat berperan pada infeksi WSSV. Proses identifikasi virus ini diawali dengan sampel udang faname yang sudah diidentifikasi morfologinya. Selanjutnya dilakukan analisa dengan PCR atau polymerase chain reaction untuk mengetahui karakter genetik dari hewan uji. Deteksi virus WSSV pada DNA udang dilakukan dengan PCR menggunakan primer spesifik WSV seluler primer. Salah satu teknik untuk mengetahui variasi genetik suatu spesies dari suatu populasi atau lebih adalah melakukan analisis DNA dengan PCR menggunakan primer tertentu. Produk PCR kemudian dielektroforesis dan dilakukan pemotretan untuk memperoleh dokumentasinya. Hasil PCR ini menunjukkan bahwa udang faname positif terkena virus WSSV yang disebabkan oleh kondisi perairan, di mana mengindikasikan bahwa kualitas air yang kurang baik memicu munculnya virus patogenik ini pada udang faname tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.